Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Elingkin Hakiki NPM 1940 dari kelompok 50 Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen sesi Jumat 1. Kali ini aku akan sharing ke kalian bagaimana cara pembuatan data flow diagram atau DFD menggunakan software Power Designer. Langkah pertama yaitu kalian buka dulu aplikasi Power Designer-nya, lalu kita klik New. Lalu pilih data flow diagram dan kita beri nama, terserah. Tunggu sebentar. Lalu kita buat entitasnya. Untuk permasalahan pada PT Cozy Furniture ini, kita ada 5 entitas. Dan 1 proses. Kita beri relasi antara entitas dengan prosesnya. Kalau sudah seperti ini, kita isi masing-masing entitasnya dan memberi nama prosesnya. Untuk entitas yang pertama yaitu ada pembeli, entitas kedua ada pegawai, entitas ketiga ada furniture, yang keempat ada nota pembayaran, dan yang kelima ada kasir. Nah, seperti ini kita beri warna dulu agar mengetahui mana yang entitas dan mana yang proses. Ini opsional, bisa dilakukan bisa tidak, biar nggak bingung relasinya kita. Menjadi seperti ini, lalu kita menentukan relasi masing-masing entitas dengan prosesnya. Oh ya, ini prosesnya kita beri nama penjualan furniture. Untuk relasi pembeli dengan sistem penjualan ada permintaan di sana. Lalu untuk sistem ke pembeli ada konfirmasi pesanan. Lalu dari pegawai ke sistem ada jenis furniture. Dan sistem ke pegawai ada informasi tentang furniture. Dari furniture ke sistem ada list pembelian furniture. Dari sistem ke furniture ada riwayat pembelian furniture. Lalu dari nota pembayaran ke sistem penjualan furniture ada data pembeli. Dan dari sistem ke nota pembayaran ada total pembelian.
dari sistem ke kasir ada informasi harga furniture. Lalu dari kasir ke sistem ada harga furniture. Nah, untuk memunculkan relasinya, kita bisa klik kanan pada panel relasi, lalu kita pilih format, terus konten dan name. Nah, tersebut bisa dilakukan ke semua relasi, format, konten, Setelah jadi seperti ini, kita lanjut ke decompose proses. Lalu open diagram untuk membuat DFG level 0. Apabila sudah seperti ini, maka kita beri proses antara masing-masing entitas. Sudah seperti ini, kita menentukan proses masing-masing proses. Untuk proses antara pembeli dengan pegawai ada proses pembelian. Untuk pegawai dengan furniture ada aja ketersediaan furniture. Lalu antara furniture dengan kasir ada proses rekapitulasi. Dan kasir dengan nota ada proses pelayanan. Antara nota dengan pembeli ada proses pembayaran. Setelah seperti ini, kita tentukan relasi pada setiap proses. Isi data pembeli. Lalu antara proses pembelian dan pegawai ada validasi data. Dan pegawai akan mengkonfirmasi data pembelian.
Lalu dari pegawai ke cek ketersediaan furniture, ada list ketersediaan furniture. Setelah itu kita beri relasi antara entitas dengan proses. Informasi furniture. Lalu dari furniture, ya ini ada satu relasi saja. Sementara furniture dengan proses rekapitulasi, ada input jenis furniture, verifikasi dengan proses rekapitulasi, ada input lokasi dengan proses pelayanan, ada laporan pembayaran furniture. Dari nota ke proses, ada laporan transaksi pembeli. Lalu dari nota pembayaran ke proses pembayaran, ada laporan pembayaran furniture. Dari proses pembayaran ke nota pembayaran, ada data pembayaran pembeli. Dari proses pembayaran menuju pembeli, ada bukti pembayaran. Dari pembeli ke proses, adanya transaksi pembayaran. Nah, di setiap proses ini akan menghasilkan atau di setiap proses akan menghasilkan satu file. Maka kita beri file. Dan antara file tersebut dengan proses terdapat relasi. Untuk file yang ada pada proses pembelian, nantinya akan disimpan menjadi file pembeli. Dan pada cek ketersediaan furniture, nantinya akan berupa file ketersediaan furniture. Untuk file yang ketiga, ada proses rekapitulasi, ada file furniture, ada proses pelayanan, ada file pembelian. Dan yang terakhir ada file pembayaran. Untuk relasi, masing-masing proses ke dalam file ada relasi disimpan. Nah, setelah itu kita munculkan masing-masing relasinya dengan klik kanan, format, konten, lalu name. Seperti pada diagram konteks ini tadi.
Apabila relasi sudah seperti ini, maka kita dekompos masing-masing proses. Nah, maka ini sudah menjadi diagram data flow diagram level 6. Melanjutkan ke proses data flow diagram level 1. Yang pertama kita pada proses pembelian open diagram. Nah, kita membuat DFD level 1 yang pertama. Untuk proses yang pertama yaitu ada antara pembeli dengan pegawai, ada proses pembelian furniture. Dan relasi antara proses pembelian furniture dengan pegawai terdapat validasi data. Lalu dari pegawai ke proses pembelian furniture ada konfirmasi data pembeli. Dari pembeli ke proses pembelian furniture ada isi data pembeli. Lalu dari proses pembelian furniture ke pembeli ada data pembelian. Lalu dari proses pembelian furniture ke file pembeli ada disimpan. Seperti proses sebelumnya, untuk memunculkan relasi, maka kita klik relasi. Pada relasi tersebut lalu ke kanan, format, konten, lalu name. Sudah seperti ini, maka sudah menjadi DFD level 1 pada proses pembelian furniture. Lalu untuk membuat DFD level 1 cek ketersediaan furniture, kita klik kanan, lalu open diagram. Lalu kita beri satu proses dan relasi. Lalu dari pegawai ke kita beri nama prosesnya. Pada proses ini ada jumlah, menjumlah, dan menentukan jenis furniture. Dari proses menjumlah dan menentukan jenis furniture ke pegawai, ada data persediaan furniture. Dari pegawai ke proses ada list ketersediaan furniture. Dari proses ke furniture ada informasi tentang furniture. Dari furniture ke proses ada info persediaan furniture. Untuk memunculkan masing-masing relasi sama dengan langkah sebelumnya, yaitu klik kanan, format, konten, lalu pilih next.
Lalu selanjutnya itu kita buat di variabel 1 untuk proses yang ketiga, yaitu proses rekapitulasi. Kita di kanan lalu open diagram. Nah, kita beri satu proses. Dan relasi antara proses dengan entitas dan proses dengan file. Ini cuman ada satu relasi. Nah, untuk relasi furniture dengan proses, ini proses pembelian. Rekapitulasi. Nah, lalu untuk relasi antara proses rekapitulasi furniture dengan furniture ada relasi input jenis untuk memunculkannya sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu ke kanan, format, lalu naik. Untuk proses selanjutnya yaitu yang keempat. Untuk kasir dengan nota pembayaran ada proses pembuatan nota. Antara proses pembuatan nota dengan nota pembayaran, ini juga ada satu relasi saja. Nota pembayaran ke proses pembuatan nota ada relasi laporan pembelian furniture. Ada laporan transaksi pembelian. Lalu kita membuat di level 1 yang terakhir untuk proses terakhir, yaitu pada proses pembayaran. Kita beri satu proses dan kita beri relasi di masing-masing entitas dan proses. Untuk proses yang kelima ini ada proses transaksi pembelian. Kita harus cari pembayaran. Untuk proses transaksi pembayaran ke pembeli ada bukti pembayaran yang nantinya berupa nota pembayaran. Ada pembayaran, lalu di sini ada disimpan. Ada laporan pembayaran. Ini ada data pembayaran.
Nah, berikut merupakan DFD level 1 dari proses transaksi pembayaran. Dan ini sudah jadi semua untuk DFD level 1, DFD level 0, dan diagram konteks, yang nantinya akan dimasukkan ke laporan resmi. Untuk penjelasan laporan resmi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, see you. Selanjutnya, saya Senior Mercy NPM 08 mau melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada output program sistem penjualan furniture. Adapun output program pada sistem informasi penjualan furniture adalah sebagai berikut. Yang pertama ada printout diagram konteks dan informasi penjualan furniture. Selanjutnya ada printout DFD level 0 sistem informasi penjualan furniture. Kemudian ada printout level 1 dari proses decompose kartu pembeli. Kemudian dilanjutkan ada printout level 1 dari proses decompose jumlah dan jenis furniture. Kemudian ada printout level 1 dari proses decompose list pembelian furniture. Dilanjutkan ada printout level 1 dari proses decompose proses pembuatan nota. Kemudian ada printout level 1 dari proses decompose proses transaksi pembayaran. Kemudian yang B ada analisis output. Pada praktikum data flow diagram ini dihasilkan output berupa diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1. Berikut merupakan analisa output dari masing-masing DFD. Yang pertama ada analisa output DFD konteks. Pada DFD konteks, sistem informasi penjualan furniture kategori furniture terdapat 5 entitas dan 1 proses. Entitasnya yaitu pembeli, pegawai, furniture, kasir, dan nota pembayaran, serta proses yaitu proses sistem informasi penjualan furniture, yang mana pada entitas pembeli dengan proses sistem informasi penjualan furniture memiliki relasi timbal balik, yaitu permintaan pesanan dan konfirmasi pesanan. Pegawai dengan proses sistem informasi penjualan furniture memiliki relasi timbal balik, yaitu jenis furniture dan informasi furniture. Furniture dengan proses sistem informasi penjualan furniture memiliki relasi timbal balik dengan riwayat, yaitu riwayat pembelian furniture dan list pembelian furniture. Kasir dengan proses sistem informasi penjualan furniture memiliki relasi timbal balik, yaitu harga furniture dan informasi harga furniture, serta nota pembayaran dengan proses sistem informasi penjualan furniture memiliki relasi timbal balik, yaitu total pembelian dan data pembeli. Kemudian ada analisis output DFD level 0. Pada DFD level 0, sistem informasi penjualan furniture terdapat 5 entitas, 5 proses, dan 5 data store. Entitas pada sistem informasi penjualan furniture diantaranya yaitu pembeli, pegawai, furniture, kasir, dan nota pembayaran. Proses pada sistem informasi penjualan furniture antara pembeli dan pegawai yaitu proses pembelian, antara pegawai dengan furniture yaitu cek ketersediaan furniture, antara furniture dengan kasir yaitu proses rekapitulasi, antara kasir dengan nota pembayaran yaitu proses pelayanan, dan antara nota pembayaran dengan pembeli yaitu proses pembayaran. Data store pada sistem informasi penjualan furniture pada proses administrasi yaitu file pembeli, pada cek ketersediaan furniture yaitu file ketersediaan furniture, pada proses rekapitulasi yaitu file furniture, pada proses pelayanan yaitu file pembelian, dan pada proses pembayaran yaitu file pembayaran, yang mana pada entitas pembeli dengan proses pembelian terdapat relasi timbal balik yaitu isi data pembeli dan data pembelian. Pada proses pembelian dengan entitas pegawai terdapat relasi timbal balik yaitu validasi data dan konfirmasi data pembelian. Pada entitas pegawai dengan cek ketersediaan furniture terdapat relasi timbal balik yaitu persediaan furniture dan list ketersediaan furniture. Pada entitas furniture dengan proses cek ketersediaan furniture terdapat relasi timbal balik yaitu informasi furniture dan info persediaan furniture. Pada entitas furniture dengan proses rekapitulasi terdapat relasi input jenis furniture dan input jumlah. Entitas kasir dengan proses rekapitulasi terdapat relasi input jumlah pembelian. Pada entitas kasir dengan proses pelayanan terdapat relasi laporan pembelian furniture. Entitas nota pembayaran dengan proses pelayanan terdapat relasi laporan transaksi pembeli. Pada entitas nota pembayaran dengan proses pembayaran terdapat relasi timbal balik yaitu data pembayaran pembeli dan laporan pembayaran furniture. Kemudian pada entitas pembeli dengan proses pembayaran terdapat relasi timbal balik yaitu pembayaran dan bukti pembayaran. Selanjutnya terdapat relasi antar proses dengan data store, di mana relasi pada proses pembelian dengan file pembeli terdapat relasi disimpan.
Pada proses cek ketersediaan furniture dengan file ketersediaan furniture terdapat relasi disimpan. Pada proses rekapitulasi dengan file furniture terdapat relasi disimpan. Proses pelayanan dengan file pembelian terdapat relasi disimpan. Serta pada proses pembelian dengan file pembayaran terdapat relasi disimpan. Kemudian ada analisa output DFD level 1. Pada DFD level 1 dari proses decompose, proses pembelian terdapat dua entitas, satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu pembeli dan pegawai. Proses yaitu proses pembelian furniture dan data store yaitu file pembeli yang mana terdapat relasi timbal balik antara entitas pembeli dengan proses pembelian furniture, yaitu isi data pembeli dan data pembelian. Relasi timbal balik antara entitas pegawai dengan proses pembelian furniture, yaitu konfirmasi data pembeli dan validasi data. Serta relasi antara proses pembelian furniture dengan data store pembeli yaitu disimpan. Pada DFD level 1, dari proses decompose, proses menjumlah dan menentukan jenis furniture terdapat dua entitas, satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu pegawai dan furniture. Proses yaitu proses menjumlah dan menentukan jenis furniture, dan data store yaitu file ketersediaan furniture yang mana terdapat relasi timbal balik antara entitas pegawai dengan proses menjumlah dan menentukan jenis furniture, yaitu data ketersediaan furniture dan list ketersediaan furniture. Relasi timbal balik antara entitas furniture dengan menjumlah dan menentukan jenis furniture, yaitu info persediaan furniture dan informasi furniture. Serta relasi antara proses menjumlah dan menentukan jenis furniture dengan data store file ketersediaan furniture, yaitu disimpan. Pada DFD level 1 dari proses decompose, proses list pembelian furniture terdapat dua entitas, satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu furniture dan kasir. Proses yaitu proses list pembelian furniture dan data store, yaitu file furniture, yang mana terdapat relasi antara entitas furniture dengan proses list pembelian furniture, yaitu input jenis furniture, relasi antara entitas kasir dengan proses list pembelian furniture, yaitu input jenis pembelian, serta relasi antara proses list pembelian furniture dengan data store file furniture, yaitu disimpan. Pada DFD level 1 dari proses decompose, proses pembuatan nota terdapat dua entitas, satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu kasir dan nota pembayaran. Proses yaitu proses pembuatan nota, dan data store yaitu file pembelian, yang mana terdapat relasi antara entitas kasir dengan proses pembuatan nota, yaitu laporan transaksi pembelian. Relasi antara entitas nota pembayaran dengan proses pembuatan nota, yaitu laporan transaksi pembelian, serta relasi antara proses pembuatan nota dengan data store file pembelian, yaitu disimpan. Selanjutnya, pada DFD level 1 dari proses decompose, proses pembayaran terdapat dua entitas, satu proses dan satu data store, di mana entitasnya yaitu nota pembayaran dan pembeli. Proses yaitu proses transaksi pembayaran, dan data store yaitu file pembayaran, yang mana terdapat relasi timbal balik antara entitas nota pembayaran dengan proses transaksi pembayaran, yaitu data pembayaran pembeli dan laporan pembayaran furniture. Relasi timbal balik antara entitas pembeli dengan proses transaksi pembayaran, yaitu pembayaran dan bukti pembayaran, serta relasi antara proses transaksi pembayaran dengan data store file pembayaran, yaitu disimpan. Kemudian, di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dapat diketahui bahwa data flow diagram atau DFD yaitu suatu modeling tools yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut alur data. Yang kedua, merancang data flow diagram atau DFD sistem informasi penjualan furniture pada menggunakan software Power Designer. Yang ketiga, dapat diketahui bahwa pada pembuatan data flow diagram atau DFD untuk sistem informasi penjualan furniture, entitas yang digunakan adalah pembeli, pegawai, furniture, kasir, dan nota pembayaran. Sedangkan proses yang digunakan pada diagram konteks yaitu proses sistem informasi penjualan furniture. Pada DFD level 0 yaitu proses pembelian, proses cek ketersediaan furniture, proses rekapitulasi, proses pelayanan, dan proses pembayaran.
Sedangkan pada DFD level 1 yaitu proses pembelian furniture, proses menjumlah dan menentukan jenis furniture, proses pembelian furniture, proses pembuatan nota, dan proses transaksi pembayaran. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 2 ini adalah yang pertama, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah pembuatan data flow diagram atau DFD secara lengkap agar praktikan lebih mudah dalam melakukan praktikum. Yang kedua, sebaiknya pada modul dilampirkan gambar yang jelas. Dan yang terakhir, sebaiknya penjelasan pada saat praktikum disampaikan secara jelas agar praktikan paham dengan materi yang dijelaskan. Sekian presentasi dari kelompok 50 mengenai modul 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.